Shalom, kekasih-kekasih Allah yang sama-sama berbahagia di dalam Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali di renungan ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di surga, Tuhan yang mempunyai hidup dan kehidupan kami, Tuhan yang memampukan kami melakukan segala sesuatu pekerjaan. Kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sanggupkan kami memahami apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17. Di bawah perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Kekasih-kekasih Allah yang sama-sama berbahagia di dalam Yesus Kristus. Surat Petrus yang pertama ini adalah tergolong surat kiriman. Surat kiriman yang ditujukan kepada hamba-hamba Allah, para utusan-utusan Tuhan, yakni mereka yang telah dipanggil sendiri oleh Tuhan dan dikuduskan oleh Roh Kudus, serta telah menerima percikan darah Kristus. Ketika mereka telah dipanggil dan dikuduskan setelah menerima percikan darah Kristus sebagai tanda pengurapan bagi mereka, sebagai tanda kesiapan untuk diutus ke tengah-tengah bangsa, ke tengah-tengah lingkungan, di mana lingkungan itu adalah kehidupan mereka sebagai orang yang minoritas. Mereka dipilih dan diutus untuk
memberitakan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum mereka melanjutkan amanat, panggilan dan tugas ini, oleh Petrus sebagai seorang rasul yang lebih awal menerima mandat ini, mereka menasehatkan kepada para pendatang atau yang disebut dengan tamu dalam bacaan kita ini untuk menjalankan perannya sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah yang tersebar di 5 daerah dalam bacaan kita tadi, yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bithania. Tentu mereka sebagai utusan Allah, pastilah mereka akan mendapat tantangan, perlawanan, bahkan fitnah dari mereka yang tidak seiman dengan mereka. Mereka akan dianggap sebagai orang durjana, orang pemabuk, pendosa, pesina, dan sebagainya, hal-hal yang digolongkan sebagai sifat durjana. Dan sesungguhnya situasi atau keadaan yang dilontarkan kepada mereka, tuduhan ini sesungguhnya adalah fitnah. Itulah sebabnya oleh Petrus mengatakan bahwa ketika sebagai hamba Allah turun memberitakan kebenaran Allah di setiap daerah, haruslah menguasai diri, haruslah menjauhkan diri dari hal-hal duniawi, dan haruslah memiliki cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Cara-cara hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah cara-cara hidup yang harus diterima dan layak diterima oleh setiap orang yang dipahami sebagai suatu perbuatan yang baik dan benar. Mengapa mereka diminta untuk harus menguasai cara hidup yang benar? Ternyata sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kekasih-kekasih Allah, cara bergaul setiap orang dari dulu sampai kini, sejarah mencatat antara lain yang kita baca bahwa banyak penolakan dari hamba-hamba Tuhan karena ketika turun memberitakan firman Tuhan, mereka tidak menguasai tempat, situasi, bahkan kondisi di mana dia harus berpijak. Karena itulah mereka harus menguasai cara bergaul di dalam daerah itu. Di Indonesia, kita hidup di negara yang luas, yakni 34 provinsi. Di tiap-tiap daerah ini punya budaya, punya karakter, punya
cara bergaul yang mestinya harus dikuasai oleh setiap kita yang masuk sebagai pemberita firman Tuhan. Yang berikut ialah mereka diminta untuk tunduk kepada Allah. Mereka diminta untuk tunduk kepada setiap pemerintah. Dalam bacaan kita tadi disebutkan sebagai raja. Mengapa mereka diminta untuk tunduk kepada pemerintah dalam hal ini raja? Karena mereka adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi di daerah-daerah itu. Juga Alkitab mencatat bahwa pemerintah adalah wakil Allah yang merencanakan, menata, dan melakukan suatu perintah-perintah yang membangun dan membawa masyarakat kepada kehidupan yang mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Kepada wali-wali daripada raja itu, yakni mereka yang diberi tugas tanggung jawab untuk menghukum para pelanggar-pelanggar hukum dan menghormati orang-orang yang taat hukum. Sidang jemaat yang sama-sama berbahagia, yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka juga diminta untuk tetap mempertahankan iman kepercayaan mereka yang dalam bacaan kita tadi disebut sebagai orang merdeka. Hendaklah kamu hidup sebagai orang merdeka, orang yang telah dibebaskan dan dimerdekakan oleh Kristus. Hendaklah kamu tekun dan setia menjalankan tugas dan panggilan itu. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Dan hormatilah raja. Bacaan itu tadi secara singkat kurang lebih 9 poin yang harus dilakukan oleh mereka sebagai hamba-hamba Allah. Relevansinya dengan kita sebagai orang percaya masa kini ialah dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, dimanapun kita bergaul, kita diminta untuk bergaul dengan baik bersama dengan orang. Dengan demikian, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar, yang dapat diterima dan dimaknai oleh setiap orang yang kita hadapi sebagai suatu hal yang menguntungkan, tentu mereka akan dibuatnya sebagai orang yang bungkam. Bungkam dalam arti mereka tidak lagi bisa berbicara, mereka tidak lagi membuka mulut yang tadinya siap memfitnah kita sebagai orang durjana. Kini mereka menerima kita sebagai kawan, sebagai sahabat. Kekasih-kekasih Allah yang sama-sama berbahagia di dalam Yesus Kristus. Jadikanlah diri kita sebagai orang, sebagai hamba dalam pergaulan kita dengan memahami situasi dan bergaul sesuai dengan situasi dimanapun kita berada. Hanya dengan demikian
kita mampu menyatakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan bukan hanya yang dipilih di dalam jemaat, di dalam gereja sebagai suatu tugas yang tertentu, tetapi kita semua telah dipanggil oleh Tuhan sebagai orang merdeka, sebagai hamba Allah, untuk siap juga diutus, tentu dengan memahami hal-hal yang telah saya sampaikan tadi. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kita menyatakan kebenaran-kebenaran kepada semua orang, sehingga semua orang akan menerima kita, akan mengaku, membuka mulut untuk memuji membesarkan Tuhan, sebagaimana yang diminta oleh firman Tuhan, bahwa berbahagialah orang yang tekun dan setia memberitakan firman Tuhan. Karena ketika dia tekun dan setia, Tuhan berjanji memberikan perlindungan, tuntunan, dan bimbingan dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah berusaha menjelaskan firman-Mu ini, namun hamba-Mu terbatas adanya. Kiranya Tuhan yang memampukan setiap pendengar untuk memahami lebih jauh, bahkan lebih daripada itu Tuhan, akan mampu mengimplementasikan dalam perjalanan kehidupan sebagai hamba-hamba Tuhan. Ini kami Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ku melayanimu bukan karena kekuatanku, ku melayanimu bukan karena kerinduanku, semua karena anugerahmu, semua karena perkenananmu. Aku bisa melayanimu, memberi yang terbaik bagimu. Kaulah yang termanis, Kaulah yang terbaik, Kaulah yang terindah, pertama dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus, kekasih dalam hidupku. Ku melayanimu seumur hidup.